Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim. Di pembelajaran kali ini ya, berawan kali ini, belajar bareng Ridwan kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, khususnya pada materi pengantar pendidikan Pancasila. Ini bab pertama sebenarnya. Sebenarnya materi ini cukup panjang ya, kalau misalkan kita atau saya mempresentasikan ini di kelas, hanya karena faktor yang tidak memungkinkan. Kita doakan saja bencana pandemi COVID ini segera berakhir, agar kita bisa belajar lagi dengan situasi yang normal dan kehidupan kita menjadi normal ya. Oke, mata kuliah ini menjadi penting karena menjadi inti dari identitas bangsa Indonesia sendiri. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka di perguruan tinggi, kalian perlu untuk mempelajari lagi tentang pendidikan Pancasila. Ya. Oke, sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Contohnya, percaya kepada Tuhan dan toleran. Ini agak kepotong, tapi saya jelaskan saja. Percaya kepada Tuhan dan toleran. Dalam artian bahwa masyarakat Indonesia itu dari zaman dahulu memang sudah meyakini adanya Tuhan, keesaan Tuhan. Maka di Indonesia ada beberapa agama yang bersifat kewahyuan ya, disampaikan oleh Nabi, baik agama Islam ataupun Kristen, yang memang diyakini oleh masyarakat Indonesia secara mayoritasnya. Nah, kalau kita berbicara mayoritas berarti agama Islam khususnya, ini sudah percaya kepada adanya Tuhan. Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia bisa dikatakan memiliki sudut religiusitas yang cukup tinggi. Misalnya kemarin ketika kita awal-awal kasus corona ribut itu ya, banyak orang yang kemudian tidak takut kena corona misalkan, karena mereka meyakini bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Nah, meskipun itu juga harus kita clearkan sebenarnya, karena bagaimanapun juga ikhtiar adalah cara terbaik. Dan itu juga sesuai dengan anjuran MUI ya, sebagai instansi yang mewadahi agama Islam di Indonesia, maka kita harus patuh terhadapnya. Oke, jadi ketika kita mempelajari agama misalkan, maka kita tidak bisa kemudian hanya mempelajari dokumen, isi atau dalam hal ini adalah kitab suci, kemudian menafsirkannya sendiri. Itu tidak bisa. Kita harus mempelajarinya dari orang-orang yang memang hafal, yang memang bisa untuk menjelaskan apa maksudnya, apa artinya, apa maknanya. Tidak bisa kemudian kita menafsirkan sendiri. Maka disinilah butuh guru. Guru dalam hal ini apa? Misalkan kalau dalam agama Islam ada ustadz, ada kiai, ya, ada buya. Dalam agama Kristen ada pemuka agama apa misalkan ya, pastor misalkan, dan pendeta, dan lain sebagainya. Kemudian nilai gotong royong. Nah, ini sesuai dengan gambar. Nilai ini sebenarnya masih ada di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya pada masyarakat pedesaan. Ini gotong royong memindahkan rumah ya, pindah rumah. Di beberapa daerah seperti di Sulawesi itu masih ada. Jadi ketika pindah rumah, itu rumahnya yang dipindah, bukan membuat rumah baru, tapi pindah ke tanah yang baru. Meskipun nilai ini sebenarnya sudah mulai mengalami penurunan. Misalkan ketika orang membuat rumah, terutama di kota, maka ada disorientasi nilai. Yang tadinya membantu, sekarang segala sesuatunya harus dengan uang misalkan. Atau yang ribut kemarin, yang seharusnya kita gotong royong untuk saling mendukung masyarakat yang terkena wabah COVID-19, tapi justru malah kita menolak jenazahnya, itu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian musyawarah, ini juga bagian dari nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat sejak zaman dahulu. Ini buktikan dari adanya berbagai nama
musyawarah ya, ada kerapatan negeri, ada musyawarah itu sendiri ya, dan berbagai hal contoh musyawarah di masyarakat kita. Dan meskipun juga nilai ini sudah mengalami penurunan juga, misalkan di dalam konteks kenegaraan kita, nilai ini sudah mulai digantikan posisinya oleh voting misalkan, karena dinilai kalau dalam aspek kenegaraan, dalam hal ini pemilu, itu tidak efektif dan efisien. Kemudian nilai solidaritas atau setia kawanan sosial. Ya, ini penting di mana masyarakat zaman dulu ini juga sebenarnya di gambar ini menunjukkan adanya nilai solidaritas, setia kawanan di mana tetangga memperoleh kesusahan maka membantu. Nah, itu contoh bagaimana kemudian nilai solidaritas atau setia kawanan. Tapi jangan juga kemudian dimaknai sempit ya. Nah, misalkan membantu untuk hal-hal yang negatif, nah itu bukan bagian dari solidaritas. Oke, ini nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang barbar misalkan. Nanti kita akan jelaskan. Percayakah kalian jika bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang barbar, misalkan seperti yang orang-orang katakan, netizen khususnya katakan di media sosial? Kita akan lihat ini. Ini adalah gambaran yang saya buat untuk menggambarkan bagaimana kemudian orang-orang mengatakan barbar, negara Indonesia adalah negara barbar. Nah, saya mengilustrasikan bentuk ini ya. Ini contoh kasus satu misalnya. Satu kasus yang memperlihatkan bahwa atau menggiring opini bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang barbar. Hanya satu kasus. Tapi kemudian satu kasus ini di blow up melalui Facebook, TV, Twitter, WA, Instagram, weblog, YouTube, Line, dan lain sebagainya. Ini media-media lain yang termasuk di dalamnya. Coba bayangkan kemudian kalian ketika ada satu kasus, kemudian satu kasus itu disebarluaskan melalui berbagai media. Apa yang kemudian terjadi? Viral kan? Nah, dari viral itu kemudian ini belum berhenti sampai di sini. Orang-orang kemudian menyebarkan melalui Facebook, TV, Twitter, dan lain sebagainya. Ini jadi dari satu kasus menjadi sekian ribu pemberitaan. Sekian ribu hal yang kemudian orang-orang baca. Apalagi kalau viral, kemudian kalau kita lihat di Facebook, buka Facebook, ngelihat barbar lagi, berita itu lagi, berita itu lagi, berita itu lagi, sehingga seolah-olah masyarakat menjadi tersugesti dan percaya bahwa masyarakat Indonesia atau negara ini adalah negara yang barbar. Kita kemudian beralih ke kasus ini. Ini contoh, misalkan per hari ini ya, contoh kasus kebaikan. Ada 7 kebaikan, ini saya ambil sampel saja, kasus 7 kebaikan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tapi kemudian di sini tidak ada yang mau memblow up. Tidak ada yang mau memberitakan bahwa si A telah melakukan kebaikan, membantu tetangganya misalkan. Si B telah membantu Gojek yang kesusahan cari penumpang misalkan. Nah, itu tidak ada yang memberitakan. Atau kalaupun ada, hanya 1, 2, 3 media saja. Tidak semasif ini misalkan. Apa yang terjadi kemudian? Masyarakat tahu, tapi sekedar tahu. Dan kemudian acuh. Kalau demikian, maka hal ini yang kemudian bisa direkam oleh otak kita, otak manusia. Karena terus-menerus mendapatkan berita tentang barbar, maka yang diingat adalah barbarnya, bukan kebaikannya. Nah, ini yang bahaya. Hitler pernah mengatakan bahwa jika engkau ingin anak-anak menganggap hal buruk adalah baik, perlihatkanlah keburukan itu terus-menerus, sehingga ia akan merasa bahwa keburukan itu adalah kewajaran yang patut dilakukan. Nah, artinya kalau misalkan kita terus melakukan ini, bahkan kita mengomentari juga Indonesia barbar, maka yang ditakutkan adalah generasi setelah kita. Mereka akan menganggap diri mereka adalah diri yang barbar. Karena kita harus ketahui bersama bahwa dalam teori belajar sosial, ya, Albert Bandura dikatakan bahwa anak-anak itu cenderung
mengikuti apa yang dia lihat dan dia saksikan, dia lihat dan dia dengar. Maka kalau kemudian ini hal-hal kasus barbar ini terus di blow up media, bahkan kita ikut mengomentari barbar gitu ya di telinga anak-anak, maka mereka akan menganggap bahwa generasi mereka adalah generasi barbar. Dan itu yang tidak boleh terjadi. Kalau misalkan masyarakat sampai pada titik ini, maka mereka akan merasa bahwa dirinya adalah diri yang barbar misalkan. Juga kita harus pahami tentang teori labeling ya, di mana orang yang dicap barbar akan merasa dirinya benar-benar barbar dan akan kemudian melakukan itu. Contohnya misalkan ini yang hal buruk ya. Misalkan waktu saya kecil, waktu itu sedang ramai sedang ramainya Smackdown waktu itu. Anak-anak kemudian suka nonton Smackdown, bahkan gamenya juga ada. Maka ketika dia terus menonton tayangan tersebut, mereka menganggap bahwa itu adalah suatu kewajaran dan bagus ketika dipertontonkan. Akhirnya terjadilah kasus-kasus anak-anak yang meninggal karena bermain Smackdown dengan kawannya misalkan. Nah itu yang bahaya. Sehingga tolong sekarang ketika kalian menggunakan media sosial, gunakanlah media sosial kalian itu untuk sesuatu yang baik, tidak kemudian mencela negara kita sendiri, apalagi menyebarkan hoax misalkan. Kita cukup dukung saja negara Indonesia dengan hal-hal yang positif. Kalaupun ingin mengkritik, kritiklah dengan baik, dengan bijak, tapi dengan kata-kata yang sopan juga. Dan jangan kemudian kita menjerumuskan adik-adik kita, menjerumuskan anak-anak kita dengan kata-kata yang tidak baik seperti ini ya. Karena ini bagian dari apa yang diinginkan asing terhadap kita. Ingat, negeri kita adalah negeri yang kaya, negeri yang dalam tanda kutip seksi, jadi kita harus berhati-hati terhadap segala macam bentuk ancaman yang terjadi. Karena sekarang perangnya bukan lagi perang melalui senjata, tapi yang melalui media. Ini salah satunya. Kemudian kita nanti akan bahas bagaimana kemudian negara-negara asing mempengaruhi negara-negara berkembang seperti Indonesia melalui berbagai cara, termasuk melalui media sosial. Dan saya teringat kemudian ada mahasiswa di UPI dari Australia, program Australian Studies di Indonesia. Mereka itu melakukan research tentang apa yang dilakukan para mahasiswa Indonesia di media sosial mereka, khususnya di Facebook. Jadi jangan salah, melalui Facebook ternyata ada orang-orang asing yang mengamati bagaimana kemudian kelemahan orang-orang Indonesia, terutama juga dilihat dari media sosialnya melalui Facebook misalkan. Ternyata ada juga yang saya menyimpulkan juga, saya amati juga, satu kelemahan masyarakat kita di media sosial yang nampak jelas adalah mudah untuk dipengaruhi. Nah itu yang harus kita perhatikan bersama. Oke, ini selanjutnya permasalahan di negeri kita, Indonesia, yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Ada beberapa ya. Pertama adalah kasus korupsi. Nah, kasus korupsi ini memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa di Indonesia ini masih menjadi sesuatu yang sulit untuk diatasi. Bahkan di tahun 2019, angkanya mencapai 271 kasus ya. Itu dari data ICW. Bahkan tersangkanya mencapai 580. Jadi luar biasa sekali kasus ini. Kemudian tentang lingkungan juga, bagaimana kemudian masalah lingkungan ini cukup memprihatinkan ya, apalagi ketika hujan misalkan, banyak daerah yang mulai banjir. Nah, pendidikan kewarganegaraan mengharapkan kalian jadi agen-agen perubahan yang bisa kemudian peduli terhadap permasalahan-permasalahan bangsa seperti ini. Di lingkungan juga misalkan, bagaimana kemudian kalian bisa menjadi penggerak di lingkungan agar masalah-masalah seperti banjir itu bisa teratasi dengan baik. Oke. Kemudian narkoba. Nah ini sangat miris sekali ketika kita berbicara tentang faktor ini narkoba.
narkoba tahun 2019 itu dari data BNN mencapai 3,6 juta. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, angka tersebut 2,3 juta diantaranya itu adalah pelajar yang menggunakannya. Jadi ini sangat miris sekali karena yang seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa sekarang ini untuk mempengaruhi negara-negara berkembang itu tidak perlu lagi dengan melakukan penjajahan secara langsung misalkan. Nah dengan narkoba juga ini berarti kan membunuh generasi bangsa ya, generasi emas Indonesia yang diharapkan tahun 2045 kalau misalkan mereka terkena narkoba bisa dikatakan saraf-saraf mereka akan rusak sehingga ini akan mempengaruhi mental dan tumbuh kembang mereka. Dan ini berbahaya bagi kelangsungan suatu bangsa. Bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain yang masih menjadi negara berkembang, tapi memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Ini bisa dimanfaatkan, maka kita harus hati-hati soal ini. Kita harus benar-benar menjaga adik-adik kita, menjaga saudara-saudara kita dari ancaman narkoba ini. Karena angkanya hampir setiap tahun itu meningkat. Bahkan terakhir saya pernah membaca ya suatu berita tentang ada sekian ton narkoba yang masuk ke Indonesia. Kan ini miris sekali ya. Kemudian kasus terorisme ini juga masih merupakan permasalahan yang ada di negeri kita. Bagaimana PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat mengatasi masalah ini, terorisme, tentang fanatisme dalam beragama yang jangan sampai keluar batas, jangan sampai keluar dari koridor nilai-nilai religiusitas, tapi kemudian bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang-orang yang merusak. Kemudian masalah keadilan juga. Nah ini menarik ketika kemarin Menkumham memberikan kebebasan ya untuk beberapa narapidana yang berusia 60 tahun ke atas, tapi kemudian ternyata menimbulkan masalah baru seperti mereka yang keluar diantaranya kembali melakukan aksi mencuri lagi dan lain sebagainya. Nah, ini masalah-masalah keadilan. Dalam aspek hukum tentu ini membutuhkan kajian lebih lanjut, tapi yang jelas ketika menteri mengeluarkan kebijakan tersebut banyak pro kontra di masyarakat. Artinya masalah itu menjadi perhatian publik ya, yang belum bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian masalah kesadaran perpajakan ini penting karena sebagai warga negara yang baik kita juga harus taat terhadap pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan dan lain sebagainya. Kemudian masalah dekadensi moral ini juga penurunan harkat derajat manusia, terutama pada generasi muda yang mengalami penurunan nilai-nilai moral yang tidak sopan. Kemudian ya masalah narkoba termasuk dalamnya, masalah pacar gitu ya yang terlewat batas dan lain sebagainya. Maksudnya hubungan yang tidak sah lah. Oke, kemudian masalah disintegrasi bangsa juga. Ini juga kemarin terjadi ketika bukan banyak sekali ya, ada beberapa masyarakat yang yang menolak jenazah dari pasien COVID-19. Ini bisa menimbulkan masalah disintegrasi atau masalah perpecahan. Jadi kita harus berhati-hati sekali tentang ini, terutama juga masalah tentang keberagaman kita yang luar biasa banyak, antar agama, antar suku, bahkan bahasa juga bisa mengakibatkan masalah disintegrasi. Maka kita harus benar-benar merawat Bhinneka Tunggal Ika ini dengan baik. Kemudian ini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ini tujuan. Sebenarnya ini bisa dibaca ya, tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas metode pembelajaran ini adalah student-centered learning, yang berarti mahasiswa sendiri yang bisa mengembangkan pengetahuan, perilaku, dan skill. Oke, tapi karena ini PJJ, maka saya juga perlu memberikan penjelasan kepada kalian ya. Kemudian, mengapa sih kemudian kita harus belajar pendidikan Pancasila? Pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri kita itu masih minim.
Jadi sekarang tolong berbanggalah menggunakan produk-produk Indonesia, karena itu bagian dari kita mengembangkan industri dalam negeri kita ya, mengembangkan UKM-UKM menengah misalkan. Bahkan saya juga sekarang mencintai. Sekarang saya sudah mulai menggunakan produk-produk dalam negeri, katakanlah Eiger misalkan. Nah, itu menarik tuh. Eiger belum ada pendidik yang mendapatkan endorse. Biasanya pendaki, petualang. Follower 49 minta endorse Eiger, luar biasa. Oke. Kemudian kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, ini juga penting untuk dipersiapkan. Bagaimana generasi muda kita harus menjadi generasi-generasi yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki skill, yang memiliki attitude, yang memiliki juga kemampuan dan pengetahuan yang luas, memadai. Kemudian kesadaran pentingnya semangat persatuan atau solidaritas nasional. Ketika kita sedang menghadapi wabah ini, maka kita juga harus bisa saling menguatkan, bukan saling menghina misalkan, tapi harus saling menguatkan. Ada satu yang menarik tuh waktu itu di mana ya, ada pasien COVID yang mendapatkan dukungan luar biasa dari tetangganya. Nah, itu yang harus kita contoh, bukan malah menolaknya. Karena ini penyakit ini bukan masalah individu ya, tapi sudah menyangkut pandemi global. Siapa saja bisa kena. Oke, kemudian kesadaran pentingnya norma dalam pergaulan, ini juga harus disadari bersama. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Jadi, ini juga yang harus kita perhatikan. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, satu lagi pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Jangan sampai kemudian nilai-nilai Pancasila tidak sampai kepada implementasinya, tapi hanya cukup dihafalkan saja. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, ini visi misi pendidikan kewarganegaraan, nanti bisa dibaca saja kalau ini. Nah, kita ke dinamika pendidikan Pancasila. Diawali dengan pasca kemerdekaan melalui pidato kenegaraan dan rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada masa lalu, pendidikan kewarganegaraan kita setelah kemerdekaan itu diarahkan pada doktrin ya, bagaimana kemudian berita-berita tentang kemerdekaan itu disiarkan melalui surat kabar, melalui radio, dan sampai ke beberapa daerah. Kemudian, nah ini awal mulanya lahir pendidikan kewarganegaraan pada saat itu, yang kemudian menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tahun 1947 ya, 1 Juli, Presiden Soekarno ini 1945 ya. Oke. Kemudian buku pertamanya tahun 1960, Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, atau yang dikenal dengan Civic. Ini buku PKN pertama di Indonesia yang digunakan sebagai bahan ajar di pendidikan formal Indonesia untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada masa Orde Baru, ini ada yang namanya P4. Mungkin orang tua kalian atau kalau sekarang generasi ya kakek nenek mungkin ada yang pernah mengalami ini ya, P4, pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi ini bukan hanya di pendidikan formal. Kemudian tahun 2000 ketika Orde Baru turun, akhirnya reformasi, tahun 2000 baru P4 dicabut dan menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Di beberapa perguruan tinggi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada yang digabungkan, artinya SKS-nya berarti ditambah. Ada yang 3, ada yang 4 mungkin ya. Tapi ada juga di perguruan tinggi yang memisahkan antara Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini pada tanggal 30 Juni 2011 ya. Tantangan pendidikan Pancasila ke depan, yang pertama adalah kesediaan sumber daya manusia. Nah, ini yang harus kita perbaiki.
kesediaan SDM yang mumpuni akan membantu mencapai tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Nah, bagaimanapun juga SDM yang kuat itu akan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang bagus. Spesialisasi program studi. Nah, ini juga menjadi masalah. Tapi barangkali ini hanya masalah di pendidikan Pancasilanya saja ya. Kemudian krisis keteladanan. Kita tahu bahwa sekarang ini ada beberapa pemimpin kita yang memang tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada publik misalkan, karena perbedaan antara omongan di masa lalu dengan masa sekarang misalkan, sehingga publik tidak percaya. Ada juga yang memanfaatkan perusahaannya misalkan untuk menjadi tender ya di pemerintahannya. Ini juga tidak profesional sebenarnya, meskipun di aspek yang lain kalau misalkan memang memiliki kemampuan yang lebih baik dari perusahaan lain kan bisa saja, tapi kemudian publik bisa bertanya-tanya. Artinya keteladanan itu penting, jangan mencampurkan urusan pribadi dengan urusan negara kan gitu ya. Kemudian hedonis. Nah, ini gaya hidup yang ingin berlebih-lebihan, ini juga menjadi tantangan bagaimana pendidikan Pancasila. Contoh misalkan kita ingin makan enak, makan super lezat, mencapai 500.000, 1 juta. Tapi di sisi lain ada tetangga kita yang belum makan, kita cuek. Nah, ini menjadi masalah bagaimana implementasi Pancasila di dalam kehidupan. Kemudian krisis identitas. Kita bangsa Indonesia. Kita Indonesia. Tapi soal identitas kadang-kadang kita lupa. Misalkan mengikuti gaya di Jepang Harajuku ya. Nah, itu sedangkan budaya kita sendiri seolah-olah kita lupa. Ada acara dangdut kemudian diejek. Tapi ketika dangdutnya diakui negara lain misalkan baru kita protes. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang represif ketika diganggu, tapi ketika tidak diganggu kita acuh. Nah, ini berbahaya. Nah, ini esensi dan urgensi pendidikan Pancasila, mungkin nanti bisa dibaca. Terakhir, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi, apapun yang bisa kalian lakukan tentang kebaikan yang kalian berikan ke masyarakat, itu pasti akan kembali lagi ke kalian. Jadi, mulai sekarang tolong menjadi warga negara yang baik dengan menyebarkan hal-hal baik, bukan hal-hal yang negatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.